Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Biarlah kebersamaan kita dengan Tuhan akan terus membangkitkan iman kita dan membuat saudara semakin kuat menghadapi segala pergumulan. Renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Ya saudara, hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dengan judul berawal dari mata melihat. Saudara, kita tahu bahwa mata adalah jendela hati. Bagaimana dan apapun yang dialami oleh seseorang dalam hatinya, dalam pikirannya, juga akan terlihat dari sorot matanya. Namun yang saya mau sampaikan pada hari ini melalui firman Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang mudah lemah dan tertipu, bahkan sulit dalam melangkah dalam kehidupan karena mereka hanya melihat apa yang bisa mereka lihat dengan mata jasmani mereka. Mereka hanya melihat apa yang sangat terbatas dengan mata mereka. Kalau kita membaca dalam Amsal yang tadi saya sudah bacakan, adalah kisah atau cerita di mana tentang orang yang mabuk anggur. Saudara, kita sudah tahu bahwa kalau orang mabuk pasti berdosa. Tetapi saudara, dari kisah Amsal ini saya mau korelasikan dengan bagaimana seseorang hanya melihat kehidupan, menilai sesuatu hanya dengan mata yang dia dapat lihat. Menilai seseorang dengan mata yang bisa dia lihat sejauh mana, sebatas mana dia melihat orang tersebut. Saudara, kita akan melihat bersama-sama bahwa dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, kalau kita melihat sesuatu yang buruk, kalau kita menilai seseorang, menilai sebuah peristiwa, menyikapi masalah hidup kita hanya sebatas dengan mata yang kita lihat, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah menyerah dalam kehidupan ini. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, segala sesuatu itu berawal dari kita melihat. Saya ambil contoh dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, Hawa dan Adam telah diperingatkan oleh Allah pada waktu itu agar mereka sekali-sekali tidak boleh memegang apalagi memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi dari seluruh buah-buahan yang begitu nikmat dan lezat kelihatannya, bahkan juga kelihatan sedap dipandang mata sepanjang ada di Taman Eden, hanya ada satu buah yang menarik hati Hawa. Dan waktu Hawa melihat dengan matanya,
buah yang kelihatan sedap dimakan dan sedap nikmat dilihat itu membuat dia tertarik. Sehingga dengan mudahnya iblis pada waktu itu, Lucifer yang mulai masuk ke ular, mulai menggoda Hawa, dan dengan mudahnya Hawa jatuh dalam jebakan iblis. Saudara, kalau kita melihat bahwa iblis sangat tahu kelemahan saya dan saudara, dan dari mata itu jendela hati, dan mata itu yang pertama kali untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Mata itu yang kadangkala kita mudah menilai dan mengambil kesimpulan dari sebuah peristiwa, dari sebuah masalah, ataupun kita menilai mengambil kesimpulan dari seseorang dan sebenarnya belum tentu itu betul. Lalu apa yang menyaring setiap kita memandang, melihat, sehingga kita ada hal yang menyaring kita, mengaudisi, menyeleksi untuk kita bisa tahu mana yang kita lihat yang baik, mana yang tidak. Tentunya saudara, kita harus kuat dalam kebenaran firman Tuhan sehingga kita tidak mudah tertipu, terjebak, jatuh, dan mudah menghakimi seseorang hanya dengan apa yang kita lihat dengan mata kita yang terbatas. Saudara, ada beberapa hal dalam kebenaran firman Tuhan dalam setiap hari bersama Tuhan pada hari ini, saudara. Yang pertama, kita belajar apa yang kita lihat mempengaruhi keputusan kita. Saudara, ini yang pertama, kita perlu belajar. Tidak usah dikasih contoh seperti di Amsal tadi bagaimana orang mabuk. Tentunya kalau orang mabuk anggur, sudah pasti jangankan ambil keputusan. Salah satunya orang mabuk karena dia tidak tahu apa yang harus dia ambil dalam keputusan. Sangat mudah putus asa, sangat tidak tough dalam menghadapi hidup, sehingga dia akhirnya mabuk. Tapi saudara, sebagai orang-orang percaya, bahkan orang normal dan tidak mabuk pun, ada banyak kita yang akhirnya salah langkah, salah mengambil keputusan karena kita hanya melihat dan mendengar apa yang sepintas kita lihat saja. Kalau kita melihat dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 11, saya ambil contoh tentang peristiwa Abraham dan Lot. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, kita tahu kisah ini di mana Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih tanah di mana dia dan seluruh sanak famili keturunan Lot dan seluruh bujang-bujangnya untuk mereka berpisah dengan Abraham. Kita tahu kisahnya karena terjadi perselisihan antara bujang-bujang dari Lot dan bujang-bujang atau pembantu-pembantu dari Abraham. Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa Lot hanya melihat apa yang dia lihat. Seandainya Lot memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kepekaan dengan Tuhan, maka Lot tidak hanya sekedar melihat yang memang kelihatannya baik. Betul saudara, lembah Yordan itu subur tanahnya, sungainya begitu luar biasa, kelihatan hijau dan kelihatan luar biasa dilihat oleh mata, sebatas mata. Tapi Lot tidak pernah tahu apa yang ada di dalam lembah Yordan itu, di mana nanti dia akan tinggal. Di Sodom dan Gomora, yang akhirnya kita tahu kisahnya bahwa Sodom dan Gomora adalah kota-kota yang dihancurkan, dimusnahkan oleh Tuhan karena kebejatan moral mereka, karena kejahatan, karena kenajisan yang dilakukan di Sodom dan Gomora. Yang dilihat Lot hanya apa yang dia lihat saat itu. Abraham begitu dekat dengan Tuhannya. Abraham tidak licik saudara mempersilahkan Lot memilih duluan. Justru Abraham yang lebih tua, seharusnya Abraham yang memilih duluan. Tapi Abraham mempersilahkan Lot yang lebih muda untuk memilih duluan. Tapi Abraham karena dekat dengan Tuhannya, maka Abraham tahu bahwa kemanapun dia melangkah, dia pegang janji Tuhan. Abraham, kemanapun kau melangkah, tanah itu aku berkati. Saudara, pelajaran firman Tuhan hari ini, seringkali apabila kita melihat dengan mata kita, saudara, apa yang kita lihat mempengaruhi keputusan kita. Kalau saudara melihat
masalah yang sedang saudara hadapi, kalau saudara mungkin dipancing emosi, maka saudara akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen mengambil keputusan yang salah karena mengambil keputusan terlalu cepat dan tidak bertanya kepada Tuhan, dan seringkali karena keputusan hanya sekedar melihat apa yang kelihatan nikmat sementara, yang kelihatan wow luar biasa hanya dengan penilaian dan pemikiran masing-masing kita, masing-masing manusianya, hanya karena bermodalkan apa yang dia lihat. Nah, saudara, demikian juga dengan Lot. Lot, dia melihat lembah Yordan yang luar biasa, dan akhirnya Lot memilih lembah Yordan. Dan pada akhirnya Lot harus kehilangan istrinya saat Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Yang kedua, saudara, apa yang kita belajar dari firman Tuhan berawal dari mata melihat ini. Saudara, yang kedua, apa yang kita lihat mempengaruhi iman kita. Kalau kita melihat di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga, dikatakan firman Tuhan di sana, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, kalau kita melihat dari penglihatan seringkali mempengaruhi iman. Yang saya maksud, saudara, ada banyak orang Kristen, orang percaya saat melihat keadaan yang begitu menakutkan, seperti saya ambil contoh, saat-saat pandemi virus COVID-19 sekarang ini, kita tahu pada saat-saat ini bukan melandai grafiknya, tetapi semakin naik terus, semakin bertambah terus di Indonesia ini, saudara. Saya tidak tahu sampai sekarang ini update jumlah dari kasus COVID-19 berapa. Nah, saudara, kalau kita melihat keadaan kondisi seperti sekarang ini, pergumulan, masalah, tantangan, masalah keuangan, masalah sakit, belum lagi virus pandemi COVID-19, belum lagi kita harus kembali mengikuti peraturan pemerintah, harus PSBB dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau kita hanya melihat dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, berita-berita yang ada saat ini, pasti akan mempengaruhi iman kita. Yang tadinya kuat, yang tadinya bersungguh-sungguh, mungkin kita akan mengalami, Tuhan, mengapa ini terjadi? Ada banyak orang Kristen yang mulai jenuh, yang mulai stuck, yang mulai mengalami kemunduran iman. Bahkan yang mengalami sakit tidak kunjung sembuh. Bahkan ekonomi yang pas-pasan, dan belum lagi karena COVID-19 akhirnya di PHK. Keadaan semakin terpuruk sehingga membuat orang, apa yang mereka lihat, kondisi keadaan masalah yang ada mempengaruhi iman mereka. Kalau kita melihat contoh dari Rasul Paulus, yang dialami oleh Rasul Paulus bukan saja betul-betul dialami secara fisik, yang dia lihat, yang dia dengar, bahkan yang dia rasakan secara fisik, sangat di luar batas kemampuan manusia sebenarnya, saudara. Tetapi Rasul Paulus memiliki iman yang luar biasa. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Wow, luar biasa. Rasul Paulus dalam keadaan ditindas, terjepit, dianiaya, terkatung-katung di laut, itu bukan cuma slogan dan dongeng, saudara. Itu sungguh-sungguh real yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus bisa berkata dalam ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sementara banyak orang Kristen sekarang ini mudah putus asa, mudah lemah, bahkan mempengaruhi iman percayanya kepada Tuhan. Saat menanti keturunan, saat menanti pasangan, saat keadaan semakin terpuruk dan saat keadaan semakin tidak membaik, saya mau sampaikan, saudara, seringkali banyak orang percaya, kemana Tuhan, di mana Tuhan, kenapa ini terus terjadi? Banyak orang Kristen tidak peka, termasuk pandemi COVID-19 adalah alarm dari Tuhan bahwa kita sedang hidup di penghujung akhir zaman.
Seharusnya saya dan saudara tidak melihat apa yang kita lihat dengan mata kita yang sangat terbatas. Seharusnya kita melihat dengan mata iman kita bahwa COVID-19 ini adalah peringatan dan alarm Tuhan agar kita semakin dimurnikan iman kita, bukan semakin lemah, agar kita mempersiapkan iman kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketiga, kita belajar saudara, apa yang kita lihat seringkali membuat banyak orang kecewa dan berputus asa. Saudara, seperti tadi yang saya sampaikan di poin yang kedua, mempengaruhi iman, ada banyak pada titik akhir kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak orang yang akhirnya kecewa. Aku sudah mengikut Tuhan kok seperti ini. Saya banyak jumpai orang-orang yang lambat laun, pelan tapi pasti, bahkan mereka mulai enggan beribadah. Memang karena pandemi COVID-19, akhirnya semua gereja lebih banyak online, saudara, dibanding offline. Namun pada kenyataan realitanya, saudara, apa yang kita lihat dengan mata kita lebih banyak membuat orang-orang percaya menjadi kecewa dan putus asa. Sehingga tadi yang saya sampaikan, berawal dari mata, berawal dari apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Banyak orang Kristen, aku sudah kecewa dan putus asa mendoakan suamiku yang tidak bertobat. Aku sudah putus asa mendoakan anak-anakku tidak bertobat. Sudah bertahun-tahun aku sudah putus asa berdoa untuk pasangan dan belum dapat. Aku sudah putus asa Tuhan, aku sudah berdoa untuk keturunan dan Tuhan belum memberikan. Karena apa saudara? Karena hanya apa yang dia lihat dengan mata, yang hanya sangat terbatas. Saya mau sampaikan pada saudara, biarlah gelora cinta kita kepada Tuhan jauh melebihi segala keinginan-keinginan kita yang ada dalam dunia ini. Sebentar lagi Tuhan akan datang, saudara. Biarlah renungan hari ini memberikan kekuatan dan peringatan kepada kita semuanya. Segala sesuatu berawal dari mata, hati-hatilah dengan mata kita. Saudara, apa yang kau lihat, apa yang kau saksikan, apa yang kau dengar, pergumulan, masalahmu, berita apapun, mari belajar engkau memandang dengan mata iman. Bukan hanya saudara memandang dengan mata jasmani yang sangat terbatas. Engkau bisa memandang kemuliaan Tuhan dengan mata imanmu. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala biar renungan hari ini memperkuat imanmu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada hari ini yang telah menguatkan iman kami. Segala sesuatu berawal dari mata yang sangat terbatas, yang seringkali mempengaruhi keputusan kami, akhirnya salah mengambil keputusan. Mempengaruhi iman kami, kami mulai mengalami stuck Tuhan, kejenuhan dan mundur dari iman kami. Oh Tuhan, segala sesuatu yang kami lihat dengan mata kami membuat kami mudah kecewa dan putus asa karena pergumulan dan masalah. Namun hari ini kami telah diingatkan Tuhan, segala pergumulan masalah termasuk virus COVID-19, termasuk pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Setiap siapapun yang menyaksikan tayangan setiap hari bersama dengan Tuhan hari ini, mari Tuhan kau jamah mereka. Tuhan berkati agar kami tidak putus asa. Terima kasih Bapa untuk renungan hari ini yang telah menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.